Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Nerds People di konten terbaru saya, masih di Baca Jurnal. Ya, saya lagi seneng-senengnya nih baca jurnal, terutama untuk jurnal-jurnal yang terbaru ya. Ini kali ini seperti biasa saya akan membawakan atau mungkin menyajikan sebuah jurnal yang cukup menarik. Kita kali ini akan uh, coba baca-baca topik tentang mikrobiologi ya, mikrobiologi kaitannya dengan aktivitas antibakteri dan juga aktivitas antibiofilm. Nah, buat nerds people yang belum tahu apa itu aktivitas antibiofilm, jadi ini salah satu topik yang saya suka. Kenapa? Karena saya punya pengalaman untuk meneliti aktivitas antibiofilm. Antibiofilm itu semacam ini ya, kalau teman-teman bisa membayangkan, jadi bakteri itu ya untuk hidup di suatu lingkungan ya, sama seperti manusia, dia akan mempertahankan dirinya bagaimana supaya tidak mudah dibasmi begitu ya, baik itu menggunakan senyawa-senyawa bioaktif maupun senyawa-senyawa antibiotik. Nah, salah satu cara mereka untuk bertahan diri, yakni dengan cara gotong royong begitu ya, hidup bersama-sama membentuk suatu struktur lapisan yang susah untuk ditembus. Jadi kayak kerak ya, semacam apa ya, lapisan-lapisan yang berisi banyak sekali koloni bakteri begitu ya, yang susah ditembus oleh antibiotik ataupun zat-zat berbahaya lainnya bagi mereka. Nah, contoh biofilm itu kayak misal yang kasat mata itu seperti yang ada di lantai kamar mandi anak kosan yang kotor warna hitam dan susah dibersihin. Kalau nggak pakai karbol nggak bisa. Ya, itu contoh biofilm. Atau yang paling sederhana adalah kerak yang ada di gigi kita, itu juga salah satu contoh biofilm. Jadi nggak hanya ada sekumpulan bakteri yang jadi satu gitu ya, mereka mengsekresikan suatu matriks yang berbentuk keras dan susah untuk ditembus ya, itulah yang disebut dengan biofilm. Kalau misalkan ada bakteri yang bisa membentuk biofilm, maka hampir bisa dipastikan rata-rata mereka resisten terhadap sejumlah terapi antibiotik. Nah, itulah pentingnya biofilm ini menjadi target baru ya, terapi obat kaitannya dengan resistensi antibiotik. Nah, kita akan bahas sebuah jurnal langsung saja. Nah, ini dia. Jadi jurnal ini saya temukan dipublikasikan pada 2020 ya, cukup baru, relatif ya, nggak terlalu lama, oleh Laisa Cordeiro dan kawan-kawan. Ini kayaknya dari nama-namanya ada di, ya betul, daerah Brazil ya, Amerika Selatan. Oke, meskipun dari jurnal dengan author dari Amerika Selatan, jurnal ini cukup bagus ya. Dilihat dari apa, kita cek aja. Dia dipublikasikan di MDPI, publishernya adalah MDPI, dan jurnalnya adalah Pharmaceuticals. Kalau kita masuk ke MDPI ini ya, dia punya semacam publisher yang membawahi beberapa jurnal dengan multidisiplin ilmu. Ada mulai apa aja nih, energy, materials, molecules, matematika, nanomaterials, elektronik, tumbuh-tumbuhan, virus, biomedicine. Dan salah satu yang tadi kita baca ini adalah jurnal Pharmaceuticals. Nah, ini ada yang dipublish oleh MDPI, salah satunya adalah tentang pharmaceuticals. Kita lihat sejenak ya. Seperti biasa, sebelum kita menuju ke jurnalnya, kita akan cari tahu dulu bagaimana atau apa spesifikasi dari si jurnal ini. Seperti biasa ya, konten baca jurnal ini bukan kaleng-kaleng ya. Kita pilih jurnal-jurnal yang berkualitas, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, serta tentunya bereputasi. Oke, Pharmaceuticals ternyata cukup bagus ya. Ada di Q1 di golongan farmakologi dan farmasi, serta di side score sebagai Q2 di golongan pharmaceutical science. Kalau kita lihat lebih dalam lagi nih, ternyata
lumayan bagus impact factornya 5 years dan current impact factornya sekitar 5,863. Kalau dari ini kenapa bahannya 2019 sama 2020 ya, kayaknya jurnal baru nih, baru di 2019 impact factornya langsung 4,286, di 2020 meningkat hingga 5,863, overall 5,85. Ya kita doakan semoga jurnal ini tetap eksis hingga tahun-tahun berikutnya dan mempertahankan kualitasnya ya, supaya kita bisa mendapatkan atau provide judul-judul atau artikel-artikel yang berkualitas lainnya. Oke, kita masuk ke judul pertama-tama. Artikel ini berjudul atau menceritakan tentang aktivitas antibakteri dan antibiofilm dari suatu senyawa yang disebut dengan mirtenol. Terhadap apa? Terhadap Staphylococcus aureus. Apa sih mirtenol itu? Kalau menurut si autor, ini mirtenol adalah suatu senyawa bioaktif yang terkandung dalam Myrtus communis L. Myrtus communis ini mungkin kalau di Indonesia begitu kurang familiar. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar, tadi saya sempat search, kalau di Indonesia biasanya namanya tanaman murad. Tanaman murad. Ya malah keluar produk skincare, kayaknya bagus juga buat skincare-nya dia. Tanaman murad. Ya, Myrtus communis. Saya nggak tahu ya di Indonesia di daerah mana ya banyak tumbuh. Yang jelas kayaknya di daerah Eropa atau Asia Timur ya, murad. Atau mungkin teman-teman yang tahu tanaman sejenis ini begitu ya, kita gedein deh. Tanaman bunganya kayak gini, pohon ya dia, maksudnya pohon. Di Indonesia disebut dengan tanaman apa? Silakan bisa tulis di kolom komentar. Ya, kita balik lagi ke teks ya. Oke, jadi secara garis besar si peneliti yakni Laisa Cordero dan kawan-kawan pada dasarnya ingin menguji aktivitas dari si mirtenol yang kebetulan banyak terkandung di tanaman murad tadi untuk mengetahui aktivitasnya dalam menghambat Staphylococcus aureus serta menghambat pembentukan biofilm di Staphylococcus aureus. Nah, jadi sini kita tahu nih bahwasanya Staphylococcus aureus juga punya kemampuan nih membentuk biofilm. Kalau Staphylococcus aureus biasa mungkin gampang kita basmi, tapi kalau sampai dia bisa membentuk biofilm, sekali lagi bisa merupakan faktor risiko atau faktor utama resistensi antibiotik. Yang tadinya dikasih sejumlah dosis sekian dia sudah mati, tetapi karena ada struktur biofilm yang dia bangun, maka butuh dosis yang lebih besar. Ya, lalu bagaimanakah cara autor ini untuk mengetahui aktivitas antibakteri dan antibiofilm? Maka kita tengok sebentar di abstrak. Ya, di abstrak ini untuk determine aktivitas antimikroba, dia hitung MIC dan MBC. MIC adalah minimum inhibitory concentration dan MBC adalah minimum bactericidal concentration. Artinya dia ingin tahu, dia akan hitung nih dalam penelitian ini berapakah konsentrasi minimum yang dibutuhkan oleh si mirtenol untuk dapat A. menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus maupun B. membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Nah, kalau setelah itu si peneliti ingin mengecek aktivitas antibiofilmnya ya dengan menggunakan metode uji antibiofilmnya. Nanti kita lihat. Selain itu, ini ada tambahan juga, dilakukan uji in silico. Ternyata si penulis juga melakukan simulasi secara komputerisasi untuk mengetahui nih farmakokinetik parameternya ya. Jadi si mirtenol ini dia pengen tahu ya, si penulis pengen tahu nih mirtenol punya karakteristik yang
bagus nggak kira-kira kalau misalkan dia mau di develop menjadi suatu obat yang baru. Kemudian tambahan lagi si penulis juga ingin investigating the possible molecular target through the analysis of molecular docking. Jadi ada molecular docking juga ya. Jadi si penulis pengen tahu nih kira-kira miltenol dalam menghambat si Staphylococcus aureus itu menghambatnya di mana sih? Dia melakukan simulasi menggunakan molecular docking secara komputasi. Oke. Nah, kita coba langsung ke hasil dan discussion. Nah, yang pertama hasilnya tentang hasil MIC dan MBC. Nah, gimana sih cara hitung MIC dan MBC? Ini kita tengok di metode sebentar ya. Kita tengok di metode gimana cara si autor untuk menghitung MIC dan MBC. Nah, sebelumnya ini sampel uji yang digunakan, baik itu miltenol maupun sejumlah antibakteri nanti yang akan digunakan ini ditimbang dan dilarutkan dalam DMSO serta Twin 80. Jadi kayaknya mau dibikin suspensi begitu ya. Kemudian emulsi. Oke, selanjutnya strainnya yang digunakan dia pakai strain Staphylococcus aureus yang didapat dari laboratorium riset yang ada di Federal University di Brazil, ya ini dengan nama ini LMLM ini, plus dia juga pakai atau beli Staphylococcus aureus dari ATCC ya. Kemudian untuk menghitung MIC serta MBC, si penulis ini secara secara umum dia menggunakan metode standar menggunakan microdilution. Jadi gambaran teman-teman, metode microdilution dalam kaldu kultur itu teknik yang digunakan untuk menghitung atau mengevaluasi konsentrasi atau perubahan konsentrasi sel mikroba yang sudah diberikan perlakuan oleh kita. Jadi buat gambarannya ya, jadi saya akan bikin beberapa saya akan ambil satu microplate ya. Microplate itu suatu kotak begitu ya, yang dia banyak sumuran-sumurannya, banyak lubang-lubangnya begitu. Nah, masing-masing lubang nanti akan saya berikan miltenol serta dengan sejumlah konsentrasi serta Staphylococcus aureusnya. Kemudian saya evaluasi setiap sekian jam untuk mengetahui ada nggak sih atau untuk mengetahui bagaimana profil pertumbuhan si bakteri Staphylococcus aureus. Apakah dia ada tumbuh dengan normal? Harusnya kalau tumbuh dengan normal kan setiap jam dia jumlahnya akan naik ya, karena bakteri itu kan secara origin mereka akan berkembang biak ya, saling membelah diri semakin banyak secara biner. Kemudian apakah ada efek si miltenol ini tadi untuk menghambat laju pertumbuhan si bakteri tersebut. Nah, itu dievaluasi setiap sekian jam. Coba kita lihat nanti di naskahnya. Nah, kemudian setelah itu MBC atau baktericidalnya ya, ini dilakukan dengan cara yang hampir sama, menggunakan metode yang sama, microdilution, namun menggunakan konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan MIC. Nanti misalkan sudah didapat ya, ternyata konsentrasi miltenol yang dibutuhkan untuk dapat menghambat pertumbuhan si bakteri adalah sekian mikrogram per mililiter, maka si penulis ini menggunakan konsentrasi 2 kalinya, 4 kalinya serta 8 kalinya untuk mengetahui konsentrasi minimum yang dapat membunuh bakteri tersebut. Nah, kalau misal kemudian ya langsung dilihat di 24 jam. Tampaknya demikian ya. Jadi bedanya mungkin ya ini ya. Kalau di MIC kita cek konsentrasi berapa yang dapat menghilangkan ya, atau misalkan tadi dapat konsentrasi sekian, si bakteri sudah nggak bertumbuh lagi, tetapi
menjadi konstan. Nah, disitulah maka konsentrasi minimum yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan kalau MBC kayaknya langsung dilihat di bagian akhir setelah 24 jam ya, maka dilihat mana yang konsentrasinya bisa yang yang tadinya sampai sekian bisa mati ya, jadi menurun begitu ya. Nah, kita lihat penurunannya atau bahkan nggak bisa tumbuh sama sekali, kita cek di situ, maka akan dapatkan minimum bactericidal concentration. Oke, balik lagi ke naskah. Nah, dari hasil MIC dan MBC, mari kita tengok ternyata bagaimanakah hasilnya. Ini dia ada di tabel 1. Jadi di tabel ini si penulis menghitung ya, MIC-nya dapat sekian, MBC-nya dapat sekian. Kemudian dibagi antara MIC per MBC untuk mengetahui apabila MIC per MBC-nya sekian, maka disebut baktericidal. Kalau MIC per MBC-nya sekian, ternyata bakteriostatik. Nah, itu yang menentukan. Determine, kita cari ya berapa sih kalau MIC. Nah, ini kata penulis, a drug is considered to exhibit bactericidal activity against a particular isolate when the MBC per MIC ratio is lower than or equal 4. Artinya menurut literatur ternyata suatu senyawa, dalam hal ini adalah miltenol, ini disebut memiliki kemampuan baktericidal, artinya membunuh bakteri apabila rasio MBC per MIC-nya kurang dari 4. Nah, ini ya teman-teman. Dan dari hasil ini ketahuan semuanya rasionya adalah 1 di semua di semua strain Staphylococcus aureus, maka dapat dipastikan bahwasanya si miltenol ini memiliki kemampuan baktericidal yang baik terhadap Staphylococcus aureus dengan strain-strain yang sudah dijelaskan di awal tadi. Oke, itu satu yang didapat nih. Kerennya penelitian ini nggak hanya satu variabel ya, ternyata teman-teman nerds people. Ternyata selain dia cari tahu MIC dan MBC untuk mengetahui aktivitas antibakterinya, si peneliti tidak lupa juga mencek nih yang keren nih, miltenol time kill kinetics against Staphylococcus aureus. Jadi dari penelitian ini juga si penulis melakukan uji di mana apabila membandingkan ya antara MIC, konsentrasi MIC miltenol dibandingkan dengan 2 kali MIC dari miltenol itu kayak gimana sih? Ternyata dose dependent. Artinya apa? Kalau dikali 2 maka terjadi penurunan konsentrasi Staphylococcus aureus yang signifikan dibandingkan yang MIC aja. Nih, kalau yang kontrol yang atas ternyata nggak ada penurunan sel Staphylococcus aureus selama 60 menit. Ternyata kalau misalkan diberi miltenol sejumlah konsentrasi MIC, ternyata pada 20 menit awal sudah mulai turun dan mulai habis atau di 10 pangkat 2 CFU per mili ini sudah pada menit ke-50 sudah mulai sudah tinggal 10 pangkat 2 cell free unit per mili. Artinya ada sekitar 100 ya dalam 1 mili kultur itu ada tersisa 100 sel saja. Dari berapa? Dari 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu berarti 100.000 sel dalam 1 mili. Nah, bisa dilihat ya signifikan sekali. Nah, ternyata si penulis ingin kasih 2 kali MIC-nya. Ternyata pada menit ke-30 sudah mencapai 10 pangkat 2. Nah, artinya terjadi tren penurunan akibat dikuranginya atau dikali 2-kannya konsentrasi
miltenol. Jadi si miltenol ini dose dependent ya, tergantung dosisnya. Dosisnya semakin tinggi, maka kemampuan bakterisidalnya 2 kali lipat menjadi lebih cepat ya. Satunya 50, satunya 30, ya nggak sampai 2 kali sih berarti ya. Ada sekitar 1, sekian, 1,5 kali. Nah, sekarang kita masuk ke molecular docking analysis. Nah, jujur teman-teman, yang saya tertarik dari paper ini tadinya saya pengen tahu ya, memang apakah si penulis ini akan mendocking, miltenol terhadap sejumlah faktor yang mempengaruhi aktivitas antibiofilmnya. Ternyata tidak. Dalam penelitian ini ternyata yang didockingkan adalah miltenol terhadap penicillin binding protein 2 atau PBP2. PBP2 ini adalah suatu transpeptidase ya yang bertanggung jawab dalam sintesis dinding sel Staphylococcus aureus. Jadi kalau misalkan si PBP2 ini diganggu kerjanya, maka hipotesisnya adalah sel wall tidak terbentuk ya, dinding sel tidak terbentuk, maka si bakteri akan mati. Itu simpelnya. Dan dalam penelitian ini didapatkan hasil yang positif ya, miltenol punya binding energy minus 52,3 kilokalori per mol terhadap PBP2. Nah, oke. Ya, minus 52,3 kilokalori. Kenapa kok minus ya? Karena semakin rendah energi ikatan suatu senyawa terhadap protein targetnya, maka semakin nyaman dia berada di situ. Artinya apa? Semakin dia punya kecenderungan untuk menghambat. Sedangkan kalau tinggi ya, atau bahkan plus, itu artinya untuk dia bisa berikatan dengan nyaman itu butuh energi yang cukup banyak, sehingga dia istilahnya nggak spontan nempel ke situ. Sedangkan kalau minusnya, apalagi minusnya sampai banyak banget ya, 100, minus 200, minus 300 ya, dia bisa dibayangkan ketemu protein begitu ya, nempelnya spontan tas gitu, sehingga bisa menghambat. Oke, nah ini di PBP2 ikatannya seperti ini, nempel residu hidroksilnya pada residu asam amino treonin dan juga serin, treonin 600 dan serin 403. Ini ikatan hidrogen yang kuat ada di sini. Nah ini menurut si penulis, ternyata ini efektif sebagaimana antibiotik beta lactam bekerja pada reseptor ini, begitu. Jadi miltenol kalau dari penelitian ini cukup efektif untuk menempel di protein PBP2 layaknya antibiotik golongan beta lactam bekerja. Nah, itu dia. Sampai sini kemudian association test of miltenol with antibacterial drugs against S. aureus. Nah, ini yang penting teman-teman. Jadi nggak sampai situ saja. Ternyata si penulis ini cukup cerdas ya, karena bagaimanapun juga ya, hingga saat ini masih belum ada penemuan obat yang terutama antibiotik begitu ya, yang pure murni hanya menggunakan senyawa bioaktif dari tanaman. Namun kebanyakan penggunaan atau arah dari senyawa-senyawa bahan alam ini biasanya diarahkan untuk terapi kombinasi. Tujuannya apa? Kembali lagi ke effectivity dan safety dari suatu antibiotik. Kalau misalkan antibiotik diberikan tentu saja dengan dosis yang sesuai. Nah, namun apabila ditemui ada resistensi antibiotik, mau nggak mau dong kita sebagai tenaga kesehatan akan memberikan dosis yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk mengurangi efek samping atau efek toksik yang ditimbulkan oleh antibiotik tersebut, maka kita bisa dikombinasikan dengan senyawa-senyawa bahan alam, tentunya yang banyak diketahui telah memiliki keamanan yang lebih baik dibandingkan senyawa-senyawa sintetik. Nah, di sini si penulis
ingin cek apakah obat sejumlah antibiotik itu punya efek sinergistik kah atau justru malah antagonistik. Ternyata dari hasil, nah kita lihat nih, ada beberapa antibiotik yang digunakan. Ada gentamisin, ada ciprofloxacin, ada oxacillin, ada ya gentamisin, ciprofloxacin, oxacillin. Ternyata diujikan terhadap sejumlah strain tadi, mulai dari ATCC 25923, LM dan sebagainya. Diketahui efeknya ada yang sinergisme, ada aditif. Nah, perlu diketahui ya perbedaan antara efek sinergi dan juga efek aditif ini. Kalau efek sinergi ini biasanya ya antara si senyawa bahan alam dengan senyawa antibiotik itu sama-sama saling mendukung untuk menghambat atau membunuh bakteri patogennya. Nah, kalau aditif, nah ini efeknya bisa lebih gede lagi ya, lebih besar 2 kalinya atau bahkan di atas, di sini di atas 0,5 ya, menjadi aditif. Nah ini nih FICI atau apa sih katanya ya? Coba saya lupa sih. FICI. Nah ini nih. The effect produced between the combination of mirtenol antibacterials dideterminasi menggunakan indeks fractional inhibitory concentration atau FICI, fractional inhibitory concentration index, yang dihitung dengan cara menambahkan FICA dengan FICB. Nah, apa itu FICA? FICA itu didapat dari nilai minimum inhibitory concentration dari suatu senyawa A pada kombinasi dibagi dengan minimum inhibitory concentration dari senyawa A itu sendiri. Nah, ini dapat FICA. Nah, kemudian yang FICB didapat dari kombinasinya. Nah, nanti FICA ditambah dengan FICB nanti akan menghasilkan FICI. Apabila FICI kurang dari 0,5, kurang dari atau sama dengan 0,5, maka bisa dipastikan terdapat efek yang sinergi antara senyawa A dan senyawa B. Kalau FICI-nya antara 0,5 hingga 1, maka disebut dengan efek aditif, ya, lebih kuat. Sedangkan kalau misalkan FICI-nya antara 1 hingga 4, maka dia sebut sebagai indifferent ya, indifferent. Artinya sudah mulai tidak perbedaan, serta antagonistik apabila FICI-nya di atas 4 ya. Artinya kalau ditambah A sama ditambah B ternyata FICI-nya di atas atau sama dengan 4, maka justru yang terjadi adalah efek antagonistik. Artinya senyawa A dengan senyawa B saling bertentangan. Yang A misalkan ingin membunuh bakteri, yang B ternyata justru menghidupkan bakteri. Berarti kan nggak terjadi outcome terapi yang diinginkan. Nah, oke. Dari sini kita lihat ternyata hasil penelitian ini mirtenol menunjukkan efek yang berbeda-beda. Ada yang sinergi, terutama terhadap gentamisin ya, kayaknya ini sinergi. Sedangkan terhadap ciprofloxacin aditif. Nah, kalau terhadap oxacillin ini mulai indifference ya, ditambah atau nggak ditambah ternyata efeknya sama aja gitu loh, artinya kalau indifference gitu ya. Jadi kalau dari kesimpulan ini mungkin ya gentamisin sama ciprofloxacin cocok sih kalau misalkan mau dikombinasikan dengan mirtenol. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita ke inti yang kedua dari penelitian ini, yakni tentang efek antibiofilm. Nah, bisa nggak sih si mirtenol ini menghambat pembentukan biofilm dari Staphylococcus aureus? Nah, caranya gimana? Kita tengok sebentar ke metode antibiofilm effect. Nah, di
Di sini ternyata pakai ini ya, pakai media BHI atau Brain Heart Infusion Pros. Ini pertama caranya adalah si miltenol diinkubasikan bersamaan dengan Staphylococcus aureus pada 35 derajat Celcius. Kemudian dicuci ya. Kalau biofilm itu kan terbentuk, dia harus nempel tuh ke dasar dari microplate tadi itu ya, istilahnya microplate. Dia harus nempel. Maka dibuang dulu setelah 24 jam untuk membuang ini planktonic cell. Jadi ketika si Staphylococcus aureus membentuk biofilm, maka nggak sedikit juga masih yang terbang-terbang gitu ya di media, jadi nggak semuanya nempel bentuk biofilm. Nah, ini kita buang dulu. Nah, untuk cari tahu anti biofilmnya, kemudian kita warnai menggunakan 1% violet crystal solutions ya, ditambah kristal violet 1%. Setelah itu kemudian dicuci dan diberi absolute ethanol selama 30 menit, ditunggu. Supaya apa? Supaya nanti biofilmnya lepas lagi ya, si bakteri tadi lepas. Si pewarna tadi lepas, yang tadinya nempel ke sel yang ada di biofilm tadi, kemudian lepas. Nah, warna ini akan macam-macam. Ada yang pekat, ada yang kalau misalkan biofilmnya banyak, dia tentu saja akan pekat warnanya. Kalau biofilmnya sedikit, tentu saja lebih encer warnanya begitu ya. Kemudian dibaca di microplate spectrophotometer pada panjang gelombang 590 nanometer. Nah, kalau lihat di gambarnya, ini dia kayak apa sih contoh gambarnya? Ini yang gambar D ya, ini adalah microplate yang kemudian dicuci. Maka ini yang kontrol ya, yang tidak diberi miltenol, pekat sekali, artinya apa? Banyak biofilm terbentuk di sini. Sedangkan ini kita lihat 8 kali MIC miltenol ditambahkan hampir bening. Nah, artinya apa? Pertama, dia dose dependent. Nih, 1/16 masih lumayan banyak ya. 1/8 masih lumayan banyak, 8 kali habis, hilang. Nah, berarti dengan konsentrasi yang meningkat ya terjadi peningkatan kemampuan anti biofilm. Kalau dibentuk di grafik, nah menjadi seperti ini nih. Ini adalah kalau miltenol yang dia sebut istilahnya apa ya? Supra concentration ya. Konsentrasinya dikalikan sekian kali gitu, dari MIC. Nah, signifikan sekali bedanya dengan kontrol. Ya, sangat kecil ada biofilm terbentuk terhadap sejumlah strain. Nah, kalau yang sub MIC, jadi dia istilahkan sub MIC itu untuk konsentrasi di bawah MIC. Ternyata ya menurun sih, cuma jauh dibandingkan dengan yang super concentration MIC ya, 1/8 1/16 ya. Ini ada perbedaan. Nah, ini ada sedikit anomali mungkin ya untuk sejumlah strain, ada yang cukup tinggi. Kemudian overall menurun ya. Artinya apa? Sekali lagi, miltenol bekerja secara dose dependent. Semakin tinggi dosisnya yang diberikan, maka aktivitasnya baik itu anti biofilm maupun anti bakteri semakin baik. Nah, itu dia. Dan yang terakhir, ini si penulis juga ingin tahu, kalau tadi sudah dia dapatkan hasil bahwasanya dia punya aktivitas antibakteri, bakterisidal yang cukup baik, kemudian juga dia mampu menghambat pembentukan biofilm yang cukup baik juga. Namun pertanyaannya adalah, sekali lagi, bisa nggak ini nanti akan dibentuk menjadi suatu sediaan obat? Karena semuanya endingnya adalah menjadi suatu obat, baik itu adjuvan ataupun terapi pendamping begitu ya mungkin ya, atau suplemen, who knows. Untuk cari tahu itu, daripada kita bikin obat banyak sekali hanya untuk diteskan apakah dia efektif atau enggak. Nah, ada nih yang caranya menggunakan in silico approach ya, pendekatan in silico dengan cara ini ya, dengan cara komputerisasi menggunakan program SwissAtme. SwissAtme ini suatu program yang sudah dirancang untuk memprediksi apakah suatu obat itu mempunyai
drug likeness atau cocok nggak dia dibikinin obat, jadi dibikin jadi suatu sediaan obat. Nah, menurut beberapa parameter, ada yang oleh Lipinski dia bikin suatu parameter, oh kalau si obat itu karakteristiknya A, B, C, D, cocok nih. Ada Ghost juga bikin demikian, Weber dan juga Egan. Nah, di sini untuk masuk ke Swiss Army ini biasanya sih miltenol akan dibikin dulu struktur kimianya, rumus strukturnya, kemudian dimasukkan kodenya ke dalam Swiss Army, maka akan muncul properti fisikokimianya, mulai dari molecular weight, jumlah atom gedenya berapa ya, kemudian ada juga fraksi terhadap CSP3 ya, macam-macam, jumlah hidrogen bonds acceptor, jumlah hidrogen bonds donor, dan lain sebagainya. Nah, hingga lipofilisitasnya, solubilitasnya di air bagaimana, tanpa sekali lagi harus kita lakukan uji secara praktikum ya, atau secara in vitro, tanpa harus kita larutkan secara langsung si miltenol itu di air atau di lemak ya. Kita sudah tahu prediksinya dengan struktur seperti ini, kemungkinan water solubility-nya adalah minus 3,32 log S ya. Kelasnya menurut si Ali adalah termasuk yang soluble. Jadi di sini kita tahu bahwasanya oh cocok nih kalau misalkan nanti mau dibikin sekian sirup ya dengan basis air, ini bagus. Kemudian lipofilisitas ini ngomongin tentang seberapa lipofil ya, seberapa senyawa kita ini mudah bercampur dengan lemak. Konsekuensinya apa? Kalau senyawa itu mudah bercampur dengan lemak, maka dia menembus sawar membran itu lebih mudah. Ya kan, sel kita ini membrannya dilingkupi oleh fosfolipid bilayer ya, fosfolipid. Jadi ada lipid lemak. Kalau misalkan ada senyawa yang mudah bercampur dengan lemak, maka mudah juga untuk menembus membran. Bisa jadi hal yang positif, bisa jadi hal yang negatif. Kalau misalkan terlalu mudah masuk ke membran, maka biasanya dia akan berada di tubuh itu relatif lebih lama dibandingkan untuk disekresikan keluar dari tubuh. Artinya apa? Dengan begitu akan ada timbul reaksi sekuestrasi atau penyimpanan di sel lemak kita. Akibatnya apa? Next time kalau kita mau minum obat itu lagi dengan dosis yang sedikit akan menimbulkan efek toksik yang gede. Karena apa? Karena terakumulasi dalam tubuh kita. Nah, yang bagus gimana? Apakah yang lipofilitasnya rendah bagus? Belum tentu juga. Kalau misalkan lipofilitasnya rendah, ya obat kita minum keluar lagi lewat urin tanpa bisa masuk menuju sirkulasi darah kita, apalagi sampai menuju sel target. Maka yang bagus ada di kisaran berapa sih lipofilisitas itu? Nah, menurut Lipinski mana ya? Oh, menurut ini aja deh. Nah, menurut Egan ya, log P yang bagus itu berada di kisaran antara atau di bawah 5,88. Mana lagi ya? Lipinski bilang apa ya? Saya lupa deh. Ya di sini ternyata nggak dikasih tahu ya. Mungkin yang bagus log P itu ada berapa kisarannya? Ada cuma dikasih tahu di bawah 5,88. Ya mungkin ini menjadi catatan. Kemudian secara Lipinski drug likeness-nya yes. Artinya dia cocok menurut Lipinski apabila dibikin obat sesuai dengan yang ada di bawah ini nih. Kalau Lipinski bilang ada 5 rules kok Lipinski itu, 5 aturan Lipinski. Molecular weight di bawah 500, log P di bawah 5, hydrogen bond donors di bawah 5, hydrogen bond acceptors di bawah 5, di bawah 10. Nah, maka menurut Lipinski suatu senyawa itu kalau memenuhi 5 aturan tadi cocok jadi obat. Menurut Weber juga cocok, menurut Egan juga cocok. Namun menurut Gus ada satu catatan ya, kurang cocok karena one violation. Menurut Gus ini molecular weight yang baik dari suatu obat itu ada di antara kisaran 180 sampai dengan 480 gram per mol.
mungkin pertimbangan kalau misalkan terlalu besar ya di atas 480 gram per mol, susah untuk menuju site of targetnya ya, kayak tadi di protein dia nggak bisa nempel karena saking gedenya. Sedangkan kalau di bawah 180 molecular weight, kemungkinan yang terlalu kecil ya banyak faktor. Mungkin kalau misalkan terlalu kecil itu lebih mudah terdisosiasi atau apa ya, sini kurang dijelaskan sih ya. Mungkin karena juga kalau terlalu kecil kemungkinan bagi dia untuk menempel di banyak site of action juga terlalu besar kemungkinannya. Sehingga kalau misalkan ada molecular weight terlalu kecil bisa nempel di mana-mana, ya dia menjadi kurang selektif ya. Harapannya kita cuma bisa nempel di PBP2, ternyata nempel di tempat lain yang seharusnya nggak perlu diinhibisi. Nah itu kan berbahaya juga. Nah, sampai ke conclusion, di sini kita bisa simpulkan bahwasanya mirtenol yang banyak ditemui di tanaman murad itu memiliki aktivitas antibakteri yang baik melawan Staphylococcus aureus, kemudian sebagai bactericidal agent dengan cara menghambat sintesis bacterial cell wall, kemudian targetnya adalah PBP2. Dari segi antibiofilm aktivitinya sangat baik, dia mampu menghambat pembentukan biofilm meskipun pada konsentrasi subinhibitory. Jadi dengan konsentrasi rendah pun dia mampu menghambat pembentukan biofilm. Kemudian secara in silico result untuk karakteristik farmakokinetiknya tadi, dia memiliki secara teori ya, dia memiliki karakteristik yang baik apabila dijadikan sediaan obat, khususnya adalah obat-obatan oral ya. Kalau misalkan keuntungannya obat-obatan oral itu kan penggunaannya cukup mudah sehingga banyak disukai. Nah itu dia itu tadi jurnal yang oke ya, cukup menarik ya mungkin teman-teman, dan juga adaptable, bisa kita lakukan di Indonesia. Kalau misalkan teman-teman ada yang berminat untuk meneliti hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh author di Brazil, sangat applicable, bisa dilaksanakan. Mungkin yang punya senyawa lain atau mau diambil ininya aja, molecular dockingnya aja, it's easy to exhibit ya, it's easy to, sangat mudah untuk dilakukan ya. Cukup pakai apa tadi, mereka pakai Swiss Atme, kemudian juga pakai untuk dockingnya mereka pakai Molegro Virtual Docker yang sangat familiar di kalangan peneliti, karena Molegro adalah sekali lagi software yang free to download. Jadi teman-teman bisa praktekkan menggunakan senyawa yang teman-teman punya. Untuk aktivitas antibakteri dan antibiofilmnya juga sangat mudah untuk dilakukan. Teman-teman cukup menggunakan mungkin membutuhkan yang agak ribet, membutuhkan laboratorium dengan spesifikasi sesuai dengan bakteri yang teman-teman akan uji. Kalau misalkan Staphylococcus aureus ya mungkin BSL type 2 cukup, biosafety level 2, atau kalau mau yang lebih advance ya tentu saja harus menggunakan biosafety level yang lebih tinggi. Nah, sekian Nerds People untuk konten baca jurnal di episode yang kedua. Ya, sebelumnya yang kemarin bahas influenza ya. Sekarang kita bahas tentang mikrobiologi, khususnya aktivitas antibiofilm dan juga antibakteri terhadap Staphylococcus aureus. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.